Judul tematik Math Board Game terintegrasi. Game edukasi sebagai media pembelajaran membantu menambah minat belajar siswa SD belajar matematika. Diperkenankan untuk bersiap. Terima kasih. Baik, terima kasih karena telah diberi kesempatan pada kami untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Ibu penilai ada sedikit pantun dari kami. Silakan tim. Ada perahu sedang berlayar. Indah Nian ditemani burung camar. Agar presentasi kami dapat berjalan dengan lancar, Sudahkah suara kami jelas terdengar? Suara kalian sudah jelas terdengar, tim. Baik, Untuk selanjutnya kami akan melakukan cek PowerPoint terlebih dahulu. untuk saudara Gias bisa melakukan share screen. Baik, apakah PowerPoint sudah jelas terlihat? Ya, PowerPoint sudah jelas terlihat. Dimohon untuk saudara Gias diperlihatkan agar slide-nya berjalan dengan lancar. Baik, apakah slide sudah berjalan dengan lancar atau masih ada kendala? Dari yang saya lihat, slide sudah berjalan dengan lancar. Saudara Gias mohon diperlihatkan video pada slide 11. Baik. Video pada slide ke-11 apakah sudah berjalan dengan lancar? Baik, dari yang saya lihat video pada slide ke-11 berjalan dengan lancar tanpa adanya audio. Baik, dikarenakan video ini tidak ada audio, video ini dapat diakses pada Instagram kami pada link berikut. Baik, tim kami sudah siap untuk melakukan presentasi. Dimohon untuk saudara Gias ditampilkan slide kedua. Baik, terima kasih. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika kalian tidak sanggup menahan pedihnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Nurnia dan Ibu Yuli selaku penilai, serta yang kami hormati Bapak Aji selaku dosen pendamping dan juga teman-teman inovator muda yang sangat bersemangat pada hari ini. Matematika merupakan materi pembelajaran yang ada di semua jenjang pendidikan, karena matematika mengajarkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bangun datar, serta prinsip-prinsip logika. Meskipun matematika dianggap penting dalam kemampuan pemecahan masalah, akan tetapi masih banyak siswa yang merasa kesulitan ketika mengerjakan soal-soal matematika. Secara nasional, hasil survei PISA tahun 2022 menunjukkan tingkat pencapaian matematika Indonesia rendah, lebih dari 50% siswa tidak mencapai batas kompetensi minimum. Meskipun peringkat Indonesia naik 5 posisi dari survei PISA tahun 2018, akan tetapi skor rata-rata OECD dan turun yang signifikan dari 379 menjadi 366. Penurunan ini juga sejalan dengan skor rata-rata OECD yang turun 15 poin menjadi 472 yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, banyak sekali pembelajaran yang menggunakan gadget. Hal ini akan berdampak kepada banyaknya siswa yang berkecenderungan bermain gadget. Dari dampak pandemi COVID-19 yang belum pulih ini, maka kami berupaya menciptakan media pembelajaran yang interaktif dan juga kreatif yang mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kami dari tim PKM Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember hadir sebagai solusi inovatif. Kami menciptakan inovasi kewirausahaan yang berjudul tematik Medboard Game terintegrasi game edukasi sebagai media pembelajaran membantu menambah minat siswa sekolah dasar belajar matematika. Pada proses pembuatan produk ini tidak terlepas dari tim yang hebat. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan tim yang hebat itu. Tim ini terdiri dari satu dosen pendamping yaitu Bapak Aji Seto Afrianto dan Ketua Ahmad Gias Suryo Antoro beserta anggota-anggotanya Andrian Ramadhani, Muhammad Rizky Romadoni, Resti Widyanisi, dan Vito Dwi Cahyadi. Untuk materi yang selanjutnya, kami membuat Matchboard game ini dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai media bermain dan belajar matematika bagi anak-anak sekolah dasar. Kami juga memasarkan produk ini secara langsung di loka pasar serta melalui penjualan daring. Adapun manfaat dari produk ini yaitu bagi konsumen sendiri agar lebih mudah memahami teori dan soal matematika dengan metode belajar sambil bermain, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif.
Sedangkan manfaat untuk produsen sendiri itu adalah menghasilkan profit dari usaha pemasaran produk dan juga menciptakan kewirausahaan. Pada metode pelaksanaan terdapat 4 tahap. Satu, tahap persiapan. Pada tahap ini kami melakukan penyusunan konsep produk yang akan dikembangkan. Dua, tahap pembuatan. Pada tahap ini kami merancang desain board game dan mini game. Setelah itu kami akan melakukan pengujian produk dan mencetak board game. Tiga, tahap pemasaran. Pada tahap ini kami memasarkan dan menjual produk kami secara daring melalui e-commerce seperti Shopee serta melalui media sosial seperti Instagram. Kami juga memasarkan dan menjual produk secara luring dengan langsung mendatangi sekolah dasar dan kepada para wali murid. 4, tahap evaluasi. Pada tahap ini, kami melakukan evaluasi terhadap pemasaran produk yang telah dilakukan. Produk yang dikembangkan merupakan perpaduan antara media cetak dan media mobile, yaitu papan permainan atau matchboard dan game edukasi tematik. Produk ini dirancang untuk dapat melatih keterampilan anak sekolah dasar dalam mencocokkan angka dan pengenalan angka. Dengan memadukan media cetak dan media mobile, produk ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif bagi anak-anak sekolah dasar. Berikut merupakan tampilan produk kami, yaitu terdapat desain board game, kartu soal non-interaktif, kartu soal interaktif, kertas peraturan, kertas jawaban, serta game edukasi tematik. Untuk analisis kompetitor dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat kita ketahui bahwa game Madboard game tematik lebih unggul di bidang materi, series, harga yang lebih terjangkau, serta game edukasi. Selanjutnya adalah analisis ekonomi usaha. Produk Madboard game tematik akan memiliki target produksi sebanyak 150 buah per produk dalam satu kali produksi dengan siklus 3 bulan. Pembuatan produk ini membutuhkan modal awal sejumlah Rp8.750.000, di mana dana yang diperoleh oleh tim PKMK sebesar 8 juta ditambah dengan in-kind dari Politeknik Negeri Jember sebesar Rp750.000. Harga pokok produksi dari produk ini adalah Rp58.000 dengan benefit and cost ratio 1,46. Karena nilai rasio lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Artinya satuan biaya yang dihasilkan diperoleh dari penjualan sebesar 1,46 kali lipat. Harga dari produk ini adalah Rp85.000 yang didapat dari analisis ekonomi usaha serta analisis kompetitor dengan produk serupa dan disesuaikan dengan target pasar kami, yaitu anak sekolah dasar. Maka kami menetapkan harga yang lebih murah namun tetap memiliki kualitas yang bagus. Berikut merupakan hasil penjualan dari produk tematik dengan total pembelian yaitu 33 produk. Penjualan ini dapat terrealisasikan karena kami menjalankan rencana untuk promosi produk melalui sosial media serta kunjungan ke sekolah dasar. Payback period dari produk ini didapatkan dalam waktu 6,6 bulan dengan break even point 103 piece. Hasil BEP menunjukkan bahwa produk yang dilakukan dapat dikatakan profit. Jadi kegiatan usaha tematik akan mengalami titik impas ketika mampu menjual 103 produk dari 150 produk. Berikut pendapatan yang kami terima dari minggu 1 hingga minggu ke-4 Juli, yaitu sebesar Rp2.805.000 dengan margin Rp880.000. Selain analisis ekonomi usaha dan analisis kompetitor, kami juga melakukan analisis SWOT. Terintegrasi dengan game edukasi tematik merupakan kekuatan utama kami. Produk yang mudah kotor dan banyaknya kartu menjadi kelemahan kami. Pengguna teknologi yang semakin meningkat serta tingginya jumlah siswa sekolah dasar menjadi peluang pasar bagi produk kami. Pesaing dengan kompetitor merupakan ancaman terbesar bagi produk kami. Berikut merupakan bisnis model Canvas yang kami susun dengan terdiri dari 9 poin penting. Untuk poin pertama adalah customer segment yang menyasar pada masyarakat usia 25-40 tahun, orang tua, dan guru sekolah dasar. Keuntungan dari produk kami terintegrasi dengan game edukasi dengan lebih banyak materi, matematika, harga terjangkau, dengan desain menarik, dan berbagai kartu edukasi. Kami membangun hubungan dengan pelanggan menggunakan platform Instagram dan Shopee. Aktivitas yang kami lakukan berupa menyusun konsep, membuat media cetak, game edukasi, mencetak, mengemas, hingga memasarkan. Partner utama kami adalah siswa sekolah dasar dan layanan percetakan. Sumber daya utama kami berupa bahan baku, kemasan, dan sumber daya manusia. Pendapatan utama kami didapat dari penjualan produk. Kemudian pemasaran yang telah kami lakukan yaitu pada tahapan daring dan juga luring. Pada tahapan daring kami telah melakukan promosi daring pada platform Instagram, juga pada Lokapasar pada platform Shopee. Kemudian pada luring kami telah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dasar di Jember. Luaran yang diharapkan yang telah tercapai yaitu laporan kemajuan,
akun media sosial, produk yang fungsional, juga HKI pada produk, dan laporan akhir yang sedang kami kerjakan. Penggunaan dana Bilmawa yang telah kami gunakan yaitu sebesar Rp7.824.724 dengan sisa dana Rp175.276 yang akan kami gunakan untuk AdSense pada tanggal 12 Agustus 2024. Adapun dana in-kind yang telah kami gunakan sebesar Rp750.000. Pada keberlanjutan usaha, kami telah menyasar pada 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2024 kami akan memiliki sertifikat TAKAI untuk game edukasi tematik, promosi produk, juga pameran. Kemudian pada tahun 2025 kami akan menambah beberapa jenis minigame edukasi. Kemudian pada tahun 2026 kami akan mendirikan CV, mendaftarkan merek, dan bermitra dengan instansi pemerintah, juga bimbel. Pada tahun 2027 kami akan melakukan evaluasi pasar dan meningkatkan strategi pemasaran. Juga pada tahun 2028 kami akan memproduksi produk tematik dengan berbagai macam variasi. Dapat disimpulkan bahwa produk tematik Medboard Game merupakan produk yang inovatif yang menggabungkan media cetak juga digital untuk pembelajaran matematika siswa 7-12 tahun. Siswa dapat belajar matematika dengan cara yang menyenangkan juga interaktif yang mengubah pandangan mereka bahwa matematika merupakan pelajaran yang menyenangkan. Produk ini juga sudah terjual dan diterima di masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Dikti Vokasi, juga Politeknik Negeri Jember yang telah melancarkan seluruh kegiatan kami. Presentasi kami telah selesai. Kami serahkan kepada para penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bu, sesi reviewnya. Baik, terima kasih. Selamat adik-adik sudah sampai pada tahap PKP 2. Suara saya terdengar jelas adik-adik. Terdengar dengan sangat jelas, Ibu. Ini Medboard game ya, Iya, Bu. untuk menambah minat belajar siswa SD belajar matematika. Sepertinya ini dibuat agar siswa SD ini semakin menarik untuk belajar matematika, ya. Tujuannya itu ya. Benar, Ibu. Nah, sebenarnya terdapat beberapa produk yang hampir sama ya, yang bertujuan untuk meningkatkan minat anak-anak untuk belajar matematika. Nah, pertanyaan saya, keunggulan produk dari tim adik-adik ini apa ya, sehingga ya lebih menarik dan pemasarannya bisa lebih gimana? Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, keunggulan utama dari produk kami yaitu produk kami dapat menstimulasi anak-anak agar tetap aktif dalam belajar, serta produk kami akan dapat mengembangkan motorik, sensorik, dan juga kognitif mereka. Selain itu, ketika para user atau pemain menunggu giliran untuk bermain, ini juga akan melatih sosial emosi mereka. Dilihat dari segi kompetitor, kami memiliki keunggulan dari segi harga, seri, dan juga yang paling utama yaitu adalah game edukasi, yang dimana game edukasi ini tidak terdapat di produk yang sama. Game edukasinya itu berupa apa? Game edukasinya itu berupa mobile, Bu. Jadi nanti si user akan diarahkan untuk bermain game level sekian. Nanti usernya juga akan bermain di level sekian di pada mobile-nya. Itu, Ibu. Nah, harga produknya tadi sekitar 50.000 ya, kalau nggak salah saya. Mohon maaf, Ibu. Untuk harga produknya 85.000. Oh, 85.000. Bisa nggak di SS kembali produknya? Baik, Kita review produk. saudara guys, untuk ditampilkan. Menarik ya. Sejauh ini pemasaran yang dilakukan itu melalui apa? Media sosial atau ada marketplace? Bagaimana, Bu? Izin menjawab, Bu. Kami memasarkan secara daring dan luring.
Kami memasarkan secara daring di e-commerce seperti Shopee dan juga kami menjual kepada media sosial seperti Instagram. Kami juga memasarkan secara luring atau datang langsung ke sekolah dasar dan juga kepada para wali murid. Baik, yang secara apa tadi Shopee ya? Ya, Bu. Itu pemesanannya kisaran berapa banyak sudah deh? Penjualan di Shopee itu sudah 10 pembeli, Bu, untuk yang di e-commerce Shopee. Nanti dilampirkan di bukti lampiran ya. Baik, Bu. Ya, kemudian ini kan yang paling aktif itu di Instagram ya. Benar, Ibu. Sosial medianya hanya satu, Instagram saja saya lihat dengan followernya 400 lebih ya. Iya, benar, Ibu. Hanya satu sosial media yang digunakan, apakah tidak menggunakan TikTok? Sekarang kan kayaknya TikTok juga lagi ngetren di anak-anak. Kami hanya menggunakan sosial media hanya Instagram, Bu. Karena berdasarkan yang dilansir oleh Databooks, Instagram ini merupakan platform sosial media yang paling banyak digunakan. Oleh karena itu, kami menggunakan Instagram sebagai sosial media untuk mempromosikan dan pemasaran produk kami. Rencana ke depan untuk keberlanjutan produk usaha produk ini bagaimana? Baik, Bu. Untuk Saudara Gias. Untuk keberlanjutan sendiri dapat dilihat oleh para penilai pada tahun 2024 ini kami akan eh, memiliki sertifikat untuk HKI Game Edukasi Tematik, juga promosi produk dan pameran. Kemudian pada tahun 2025 juga akan menambah beberapa jenis mini game di dalam game edukasi. Terus pada tahun 2026 kami akan memberikan CV, mendapatkan merek dan bermitra. Juga pada tahun 2027 kami akan melakukan evaluasi pasar dan meningkatkan strategi pemasaran. Pada tahun 2028 kami akan produksi produk tematik dengan yang berbagai macam variasi. Begitu, Ibu. Bagus sekali ya keberlanjutan program ini ya. Oke, Ya. kemudian ini ada sisa anggaran ini, Bu. Nggak banyak sih, sebesar Rp175.000. Ini sisa anggaran mau diapakan? Selesai atau bagaimana? Untuk sisa anggaran sendiri akan kami gunakan untuk AdSense pada tanggal 12 Agustus 2024, Ibu. Gitu. Nah, untuk laporan akhir tidak perlu pembiayaan untuk laporan akhir. Untuk laporan akhir sendiri kami tidak perlu untuk biaya, Ibu. Ya. Oke. Peluang komersil untuk produk ini menurut tim ke depannya sangat bagus atau bagaimana? Untuk peluang pasar dari produk ini bisa dikatakan sangat bagus karena jumlah siswa sekolah dasar di Jember sendiri itu sudah ada sekitar Rp162.000 dilansir dari Kemendikbud. Begitu, Bu. Selain itu, kami juga akan menargetkan seperti insentif pemerintah untuk kami bermitra dan juga ke bimbel-bimbel. Begitu, Ibu. Baik, Ibu, izin menambahkan. Silakan. Untuk peluangnya tidak hanya di Kabupaten Jember dengan total 162.000 siswa, tetapi di Provinsi Jawa Timur juga jumlah anak sekolah dasar mencapai 2,6 juta, serta di Indonesia jumlah anak sekolah dasar pada tahun 2023 yang telah dilansir oleh Kemendikbud totalnya mencapai 24 juta. Dengan banyaknya jumlah anak sekolah dasar yang ada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, serta negara Indonesia ini akan menjadi peluang yang sangat besar bagi terjualnya produk kami. Insya Allah produknya ini sukses ya. Amin. Baik, Terima kasih, Bu. ada yang ingin ditambahkan? Silakan, Ibu. Terima kasih Bu Yuli. Saya hanya tadi semangatnya udah bagus nih, bahwa insya Allah peluangnya besar. Tapi saya kalau lihat data penjualan jadi kurang semangat karena terjadi penurunan ya. Di minggu pertama 6 terjual, minggu kedua naik 10, minggu ketiga naik berapa tuh? Pokoknya turun ya. Di minggu keempat turun 10.
Kalau kita yang baca tabel ini, kenapa ini dari 12 turun 10? Ya, takutnya nanti minggu kelima sisa 5, minggu keenam sisa 1, enggak. Baik Ibu, izin mengkonfirmasi. Ya. Kenapa mengalami penurunan di minggu keempat daripada minggu ketiga? Karena pada minggu keempat ini kami tidak fokus ke pemasaran dan penjualan produk, melainkan kami lebih fokus kepada pengerjakan laporan kemajuan. Maka dari itu, minggu keempat terjadi penurunan. Masa kalian 5? Ini kan barang sudah jadi, Nggih, Bu. sisa jual ya. Masa menjual saja, tunggu deh, saya bikin laporan kemajuan dulu baru jual. Jangan begitulah. Ya, tak Baik, bisa Bu. jadi perusahaan yang bagus tuh kalau begitu. Ada juga masalah dari kami. Kami memiliki jadwal untuk ke PKP 2 internal di Poli J. Maka dari itu terhambat juga, Ibu. Oke. Terus saya lihat buka Instagramnya, bagus, sudah ada hasilnya kelihatan. Baik, terima kasih. Tapi coba lihat ada yang bertanya, itu tidak dijawab. Ya, jadi Instagram itu bukan hanya sekedar istilahnya karena ada kewajiban dari eh, pemberi dana dikti dalam hal ini ya, harus buat Instagram sehingga tapi Instagram itu dijadikan pertama kalau kewirausahaan paling utama itu tempat jualan yang paling bagus ya. Kalian sudah punya IG untuk ini, jadi jualah yang bagus. Terus hadapi konsumen dengan bagus. Jangan Baik, tidak Ibu. jawab pertanyaan. Itu saya lihat dari bulan Juli ya pertanyaannya tidak jawab. Ini sudah Agustus. Jadi kembali lihat, saya sempat buka dan merasa, wah ini jangan IG hanya sekadar sebagai kewajiban saja, tapi jadikan itu menjadi paling utama. Saya bilang tadi tempat jualan yang paling bagus kata Bu Yuli. Jangan hanya di daerah Jember situ, daerah apa? Jember ya? Nggih, Bu. Iya. Jangan Jember saja, bisa kemana-mana itu, ya. Nah, apalagi Baik, kalau Bu. pakai Shopee, ya, Baik, Shopee baik, ya, Bu. ibu itu Shopee. Oke deh, Terima saya kasih kira atas cukup. evaluasinya, Bu. Mudah-mudahan bisa masuk PIMNAS ya. Amin, Amin, Bu. Bu. Terima Terima kasih kasih, banyak, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sukses ya. Terima, Amin. Amin, terima kasih Bu. teman-teman. Oke, sama. Silakan diperkenankan untuk meninggalkan room. Kita lanjut ke pemateri terakhir ya Bu sebelum break. Terima kasih teman-teman. Semoga saya doakan terus PIMNAS. Amin. Amin. Timnas I'm coming.